Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Warda Fauzia, nomor induk mahasiswa 2021-20047, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Moto hidup saya adalah, kesuksesan itu bukan ditunggu tetapi diwujudkan lewat usaha dan kegigihan. Baik, teman-temanku hukum, saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal penelitian hukum de jure dengan judul jurnal Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat SARS-CoV-2. Teman-temanku sekalian, saya di sini akan menjelaskan dengan 4 tahap. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kebijakan penanggulangan COVID-19 di Indonesia sudah sampai pada level mengkhawatirkan. Efeknya sampai 59 negara yang menolak kedatangan warga negara Indonesia dan warga negara mereka mengunjungi Indonesia. Di sisi lainnya, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN baru 25,1% dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar 695,2 triliun. Artikel ini mengangkat isu hukum tentang kekebalan hukum pidana dalam menanggulangan COVID-19. Sedangkan di sisi lain, masyarakat membutuhkan gerak cepat dan tepat oleh pemerintah. Dengan gerak cepat ini tentunya akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ada dalam pengelolaan keuangan negara. Pengambil kebijakan keuangan takut dengan ancaman hukuman pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya adalah pidana mati ketika melakukan tindak pidana dalam negara Indonesia yang sedang mengalami bencana. Untuk itu, penulisan ini akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kekebalan hukum dalam penanganan COVID-19 sebagai kebaharuan penelitian hukum yang belum pernah ditulis sebelumnya. Baik, selanjutnya, dalam Dictionary of Law, Henry Campbell Black mengatakan bahwa kekebalan hukum adalah perlindungan atas pidana atau hukuman yang diberikan atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Kita bisa melihat kekebalan hukum yang dimiliki lembaga ombudsman dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan oleh semua pihak yang merasa timbul kerugian atas perbuatan yang dilakukan ombudsman fit pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk merespon cepat penanganan COVID-19. Kemudian, peraturan pemerintah pengganti undang-undang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun, kebijakan ini kemudian mengalami gugatan di Mahkamah Konstitusi, walaupun ditolak dan ada yang menarik gugatannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu rumusan masalah. Apakah rumusan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk kekebalan hukum pidana dalam penanganan COVID-19? Dan yang ketiga adalah hasil penelitian dan analisis. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek, dan penyakit yang serius seperti SARS dan MERS yang menyerang saluran pernafasan. Penularannya dari hewan ke manusia atau zoonosis, dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus 2019 CoV. Kemudian, WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu coronavirus disease atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kemudian A. Alasan-alasan penghapus pidana. Terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana terhadap pelakunya.
undang-undang telah memberikan batasan atau dasar untuk meniadakan pidana. Aturan-aturan ini yang membuktikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana bisa saja tidak dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Dalam proses legislasi pembentukan sebuah undang-undang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Alasan penghapus pidana, jika dibagi maka terdapat dua alasan penghapusan pidana, yaitu pertama, alasan penghapusan pidana yang umum, yaitu alasan penghapus pidana yang terdapat baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, sedangkan alasan penghapus pidana khusus, yaitu alasan penghapus pidana yang berlaku untuk detik-detik tertentu. Alasan penghapus pidana umum masih dibagi menjadi alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang, yaitu tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan, daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah undang-undang, perintah jabatan, dan perintah jabatan yang tidak sah, sedangkan alasan penghapus umum di luar undang-undang, izin, error fact, error juris, tidak ada sifat melawan hukum material dan jabatan atau pekerjaan dan mewakili urusan orang lain. Kemudian B. Kekebalan hukum perbuatan penanganan COVID-19 yang tidak bisa dijatuhi pidana. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Dalam undang-undang itu sendiri ada ketentuan yang mensyaratkan adanya kekebalan hukum dalam ketentuan penutup, perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menempatkan hak imunitas atau kekebalan hukum dalam bab 4 fungsi, tugas, dan wewenang memang jika dilihat memasukkan kekebalan hukum dalam bab penutup. Dilihat aneh atau sistematika penyusunan perundang-undangan, kenapa tidak dimasukkan dalam fungsi dan tugas penanggulangan bencana, namun peraturan pengganti undang-undang dibuat dalam keadaan darurat dan mendesak harus dikeluarkan. Selanjutnya, salah satu dari alasan penghapus pidana adalah keadaan darurat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, 31 Maret 2020 tentang kedaruratan COVID-19. Dalam keputusan Presiden ini mengatakan bahwa negara Indonesia sedang mengalami bencana non-alam yaitu COVID-19. Keadaan darurat atau not to stand adalah alasan pembenar. Artinya, keadaan darurat menghapuskan elemen melawan hukum dalam suatu perbuatan yang dilarang. Kondisi negara darurat bencana, kondisi rakyat yang sedang dalam masa krisis seperti ini butuh reaksi yang cepat dan tepat, namun pada kenyataannya administrasi keuangan yang panjang dan terbelit merupakan salah satu faktor terhambatnya pencairan dana. Para pengambil kebijakan takut mengambil kebijakan karena pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur soal kerugian negara dan perbuatan korupsi pada saat masa penanganan bencana hukumnya adalah pidana mati. Hal ini sangat menakutkan bagi pengambil kebijakan. Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa perlindungan atau kekebalan hukum yang diberikan kepada pengambil kebijakan penanggulangan COVID-19. Pasal 27 ayat 1 dimaksudkan agar melindungi kebijakan dari ancaman tindak pidana korupsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, perbedaan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2 memberikan kekebalan hukum yang tidak absolut untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, karena dalam pasal ini terdapat frasa itikat baik.
Pengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19 harus melaksanakan dengan itikat baik. Jadi, jika kita ada kemanfaatan dalam perbuatan yang diambil dan ada kerugian negara, uang yang timbul maka dapat digugat secara perdata dan pidana. Biar bagaimanapun, kekebalan hukum tentunya jika tidak dipergunakan secara baik maka akan timbul kesewenang-wenangan. Jadi, menurut penulis pasal 27 ayat 2 ini sudah tepat dengan memberikan perlindungan hukum atau kekebalan hukum pada pengambil kebijakan tidak secara absolut. Sedangkan pasal 27 ayat 3 mengatur tentang kekebalan tidak bisa digugat secara administrasi. Pernyataan berikut yang muncul bagaimana jika penyidik dan penuntut umum tetap mengajukan perbuatan penanggulangan COVID-19 yang telah sesuai dengan itikat baik sebagaimana pada pasal 27 ayat 2. Penyidik bertugas mencari barang bukti untuk menemukan tersangka dan kemudian melakukan tahap 2 ke jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan dan melanjutkan ke pengadilan. Pasal 27 ayat 2 adalah alasan penghapus pidana, untuk itu harus terdakwa membuktikan dan melakukan pembelaan. Selanjutnya, Memory Van Toelssing atau MVP KUHP menyatakan bahwa alasan penghapus pidana adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan Henry Campbell Black bahwa kekebalan hukum adalah perlindungan atas pidana atau hukuman yang diberikan atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Jika terdakwa telah melakukan pembelaan dan terbukti adanya alasan penghapus pidana dalam penanggulangan COVID-19, maka majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan perlindungan hukum atau kekebalan hukum yang diberikan kepada orang atau badan hukum seharusnya diperhatikan secara baik karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Kekebalan hukum pidana dalam penanggulangan COVID-19 tergambarkan pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, namun tidaklah kekebalan hukum yang absolut karena adanya frasa atau dengan itikat baik dalam rumusan pasal tersebut. Itikat baik berhubungan dengan tujuan hukum kemanfaatan dalam sebuah tindakan hukum, sifat melawan hukum material dan daya paksa atau keadaan darurat. Yang kedua, saran. Pemerintah harus segera membuat peraturan di bawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan pada pengambil kebijakan tidak usah takut dengan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Tahun 1999 asalkan dijalankan dengan itikat baik dengan penanggulangan COVID-19 serta dijelaskan apa saja perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dijatuhkan hukuman pidana bagi pengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19 agar tidak menimbulkan multi tafsir. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.